dunia dan seisinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Mari sama-sama kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi yang penuh berkah ini kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita ke rumahnya yang mulia ini. Orang-orang yang melangkahkan kaki dari rumahnya menuju rumah Allah dan tidak ada yang dia inginkan kecuali hanyalah untuk sholat dan mengerjakan kebaikan-kebaikan, maka setiap langkahnya akan dapat menghapus satu dosa dan dapat mengangkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan fadilah itu pada pagi ini bisa kita dapatkan, dan semoga majelis ini bisa menjadi wasilah untuk meraih ilmu dan meraih kemuliaan kita di sisi Allah Azza wa Jalla. Karena untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah itu perlu iman dan perlu ilmu. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat dan kemuliaan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mereka diberikan ilmu. Ketika Allah mengatakan mereka-mereka yang diberikan ilmu, berarti ada yang memberikan. Ilmu itu tidak datang begitu saja. Ilmu ada yang memberikan, dan yang memberikannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu banyak-banyaklah memohon kepada Allah agar diberikan ilmu, agar ditambah ilmu. Bahkan Rasul kita tidak pernah meminta tambah kepada Allah kecuali hanya ilmu. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Rasul tidak minta tambah harta, tidak minta tambah dalam persoalan dunia lainnya, tapi yang diminta oleh Rasul kita adalah agar ditambahkan ilmu sekaligus diberikan rezeki pemahaman terhadap ilmu itu sendiri. Ikhwati fillah, sama-sama kita juga harus bersalawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita semakin mencintainya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kemampuan oleh Allah untuk menunjukkan dan membuktikan cinta kita kepada beliau. Karena kalaulah bukan karena izin Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita tidak akan bisa bertahan istiqamah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di hari mahsyar kita bisa mendapatkan syafaat, di hari yang sulit, di hari semua umat manusia dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang-orang yang memang mendapat penghormatan untuk masuk surga tanpa hisab. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allahu wa iyyakum. Kembali kita pada pagi hari ini melanjutkan kajian akidah syarah dari kitab Al-Usulus Salasah. Pada bagian terakhir yang masih tersisa, kemarin yang sudah kita bahas adalah terkait dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan syariat dan risalah itu secara sempurna. Maka turunlah ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina.
Hari ini aku sempurnakan untukmu agamamu. Dan aku sempurnakan pula nikmatku. Wa raditu lakumul Islam madinah, dan saya ridha Islam sebagai agama panduan kehidupan bagi kalian. Ketika ayat ini turun, berarti ini memastikan bahwa Islamlah yang diridhai oleh Allah untuk dijadikan panduan dalam kehidupan. Allah sudah ridha, Rasul sudah sempurna menyampaikannya. Allah juga sudah meridhai Rasul dan sahabat-sahabat yang menerima syariat itu sendiri. Sebagai generasi awal yang menerima syariat itu, mereka semua telah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam ayat-ayat yang lain juga dikatakan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridha terhadap mereka. Maka keridhaan Allah itulah yang memberikan kepastian bahwa agama yang harus kita ikuti hanyalah Islam, dan cara beragama yang harus kita ikuti adalah cara yang dilakukan oleh mereka-mereka yang memang telah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Sahabat, Rasul dan para sahabatnya. Kalau Allah sudah ridha, kita mau cari agama yang mana lagi? Kalau Allah sudah ridha, kita mau cari dari siapa lagi kita paham agama ini. Oleh karena itu, satu-satunya yang paling tepat itu dalam beragama adalah ketika kita mengembalikannya kepada apa yang dulu telah disampaikan oleh orang yang diridhai oleh Allah dan diamalkan pula oleh generasi yang juga diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya keluar dari itu, pasti akan salah. Atau ada orang menganggap agama lain yang sama saja kedudukannya dengan Islam, maka juga akan menjadi salah. Tidak dapat dibenarkan. Yahudi, Nasrani, ketika mereka bertahan dalam keyakinannya, maka itu adalah satu kesalahan. Karena yang benar itu adalah Islam yang telah sempurna disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya yang dulu juga sudah pernah kita sampaikan, wallazi nafsu Muhammadin biyadi, demi jiwa Muhammad yang ada di genggamannya, tidaklah seseorang dari umat ini mendengarkan maksudnya apa yang dibawa oleh beliau, la Yahudi wala Nasrani, baik Yahudi maupun Nasrani, tidaklah satupun di antara mereka yang tidak mendengarkan atau tidak mengikuti apa yang saya bawa, illa kana min ashabin nar, kecuali dia akan menjadi ashabin nar, min ashabin nar, penghuni neraka. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allahu wa iyyakum. Dikarenakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah selesai menyampaikan risalahnya, maka ada pula ayat-ayat yang menggambarkan bahwa Rasul itu sebagai manusia biasa, maka dia juga akan wafat. Apa contoh ayatnya? Di antara ayatnya adalah innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya kamu wahai Muhammad mayyit. Mayyit di situ akan mati. Karena kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Jadi dha'iqatul maut, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa, setiap yang bernyawa pasti akan dha'iqah, merasakan kematian.
Maka di situ tidak diartikan pasti mati, karena mati itu memang sudah satu kepastian. Tapi di situ za'iqatul maut, pasti akan merasakan kematian. Dan itu gambaran sebenarnya bahwa kematian itu sebagai sebuah rasa, masing-masing kita akan merasakan. Dan dengan rasa yang berbeda-beda. Dan kita tidak akan tahu kecuali nanti setelah kita merasakan. Dan rasa itu tidak bisa dianalogikan. Rasa tidak bisa dianalogikan. Rasa mangga, kalau ada orang yang tidak pernah memakan mangga, sulit kita menceritakan rasa mangga itu. Satu-satunya cara, belikan mangga, kasih dia suruh makan. Tanya dia rasanya. Baru dia tahu rasanya. Iman itu juga rasa. Maka ada halawatul iman. Rasa manisnya iman. Dan masing-masing kita akan merasakannya. Bisa saja dengan rasa yang berbeda-beda. Ketika ada orang yang asal-asalan dalam imannya, mungkin pahit-pahit aja bagi dia. Tapi bagi orang yang benar-benar memahami dan menerapkan anasir dari keimanan itu secara benar, barangkali dia sangat menikmatinya. Susah pun hidup, tapi bagi dia tidak ada susahnya. Ada orang senang hidupnya, tapi dia merasa susah. Nah begitu juga dengan kematian. Kematian itu adalah rasa, karena za'iqatul maut. Ada orang yang wafat kena sakit. Ada orang yang wafat tabrakan. Ada orang wafat hanyut banjir, hanyut mati. Ada yang wafat diterkam binatang buas. Semua itu ada rasanya. Dan yang jelas siapapun kita, za'iqatul maut, pasti akan merasakan mati. Termasuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ayat-ayat itu menggambarkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memang akan mengakhiri kehidupannya. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Dan mereka mayyitun. Juga sama dengan Nabi Muhammad. Kalau Nabi saja akan wafat, maka manusia-manusia yang lain juga mengalami hal yang sama, di mana mereka semua sayamutu hatman. Fal jami'u sayamutu hatman. Semuanya akan wafat, tidak dapat tidak. Dan kita tidak bisa lari dari kematian. Kematian itu sama dengan rezeki. Kita tidak bisa lari. Kita tidak bisa lari dari rezeki kita, sebagaimana kita tidak bisa lari dari kematian. Kalau memang itu adalah rezeki kita, bagaimanapun dia akan menemui kita. Lari pun kita, walaupun tidak ada orang yang lari dari rezeki, orang malah mengejar rezeki. Dan itu gambaran adalah bahwa sesuatu yang bukan direzekikan untuk kita, maka tidak akan sampai ke kita. Capek pun kita mengejarnya, nggak akan dapat kalau memang itu bukan bagian dari kita. Tapi kalau seandainya Allah sudah menakdirkan itu untuk kita, dia akan cari kita sampai ketemu, sampai dapat. Dan belum kita akan wafat kecuali rezeki itu sudah sampai sama kita. Sudah ketemu dengan kita. Dan kematian juga seperti itu. Lari pun kita dari kematian, maka kematian pasti akan menjumpai kita. Oleh karena itu, kematian itu karena pasti, maka bukan untuk ditakuti, tapi untuk dipersiapkan. Buat apa menakutinya? Karena dia pasti. Karena pasti, maka yang harus dilakukan adalah bagaimana kita menghadapi. Tidak usah sibuk memikirkan kematian itu. Tapi yang sibuk itu haruslah sibuk mempersiapkan. Sama seperti sahabat ketika di hadapan Nabi, dia bertanya, ya Rasulullah,
kapan terjadinya hari kiamat? Nabi tidak jawab. Pertama, karena Nabi tidak tahu kapan terjadi hari kiamat. Kedua, memang pasti. Kalau sudah pasti, ya buat apa ditanya-tanya, ditunggu-tunggu? Enggak, kan dia pasti. Maka Nabi mengalihkan jawabannya kepada yang lebih penting. Nabi balik bertanya. Apa pertanyaan Nabi untuk menjawab pertanyaan dia tadi? Maza a'adatta laha. Apa yang telah engkau persiapkan untuk hari kiamat itu? Jadi dia bertanya kapan, tapi Nabi balik bertanya, Maza a'adatta laha. Apa yang telah engkau persiapkan? Ketika itu dijawabnya, a'adattuha bihubbillahi wa bihubbi rasulih. Saya persiapkan hari kiamat itu dengan cinta saya kepada Rasul dan cinta saya kepada Allah dan cinta saya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itulah Nabi mengatakan, idzan anta ma'aman ahbabta. Kalau begitu engkau nanti bersama dengan orang-orang yang engkau cintai. Jadi ketika seseorang mencintai Rasulnya, maka di hari kiamat dia akan bersama orang yang dia cintai. Kalau hari kiamat bersama Rasul, kira-kira selamat enggak? Selamat. Maka sekaranglah saatnya kita untuk menentukan pilihan. Nanti di hari mahsyar kita mau bersama siapa? Cintai dia. Kalau mau bersama Nabi, cintai Nabi. Kalau mau bersama Abu Jahal, cintai Abu Jahal. Kalau mau bersama artis-artis, cintai artis-artis. Karena banyak orang hari ini menjadikan artis sebagai idola. Dicari itu cara hidupnya gimana, apa makanan favoritnya, apa warna favoritnya, gimana model pakaiannya. Dilobang-lobangi lututnya, dilobang-lobangi pula sama dia lutut celana dia. Karena itu idola dia. Berarti nanti di hari mahsyar dia bersama yang dia cintai. Dan ketika seseorang dijadikan idola, biasanya memang ingin diketahui sedetail mungkin tentang hidup dia. Siapa yang menjadikan idola seseorang, biasanya itu akan dicari-carinya kebiasaan hidupnya seperti apa, cara pakaiannya seperti apa, makanannya apa. Oleh karena itu kalau seandainya kita menjadikan Rasul sebagai idola, itu pula yang harus kita lakukan. Kalau mau menjadikan Rasul sebagai idola, dan hanya dia yang pantas untuk dijadikan idola. Apa makanan dia, bagaimana pakaian dia, apa aturan-aturan yang beliau sampaikan. Kalau mau tidur dia apa yang dia lakukan. Kalau setelah bangun apa pula yang dia lakukan. Apa sehari-hari yang dilakukan oleh Nabi. Dicari sampai sedetil-detilnya untuk kemudian dilaksanakan. Oh, ternyata Rasul itu hanya memakan yang halal-halal saja, yang haram dilarangnya. Maka dia tidak pula mau memakan yang haram-haram. Oh, ternyata Rasul itu paling benci dengan kebohongan. Nabi sering berpesan kepada sahabat jangan bohong. Rasul berpesan kepada sahabat jangan marah. La taghdab, la taghdab. Faraddada miraran, qala la taghdab, la taghdab, walakal jannah. Jangan marah, diulang-ulang sama Nabi. Oh, berarti Rasul saya tidak suka ini. Nah, seseorang yang menjadikan Rasul sebagai idola, berarti dia juga, seandainya dia sebagai seorang ayah, Rasul kan ayah nih. Bagaimana dia? Rasul sebagai seorang suami, dia punya istri-istrinya. Bagaimana? Apa yang dia lakukan? Apa sikap dia dalam rumah? Bagaimana kebiasaan dia? Nah, orang-orang yang menjadikan Rasulullah SAW sebagai idola, maka berarti dia akan
akan mencoba untuk memahami, mencari secara detail siapa dia, apa yang dibawanya, bagaimana kebiasaan-kebiasaannya, untuk kemudian dia mencoba untuk melaksanakannya. Oleh karena itu, apa yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang telah beliau tinggalkan dari semua bentuk syariat yang telah diajarkannya, sesungguhnya itu adalah panduan-panduan kehidupan yang kita sebagai umatnya mesti berupaya untuk memahaminya selengkap mungkin. Berupaya untuk paham dengan apa yang telah beliau lakukan, dan seandainya itu adalah sesuatu yang memang berbentuk tasyri', maka kita berupaya pula untuk mencontoh dan mentauladaninya. Namun, ikhwati fillah, di sini dibahas apakah semua yang berkaitan dengan Nabi, yang telah beliau lakukan, yang telah beliau ucapkan, tempat di mana dia melakukannya, waktu di mana dia melakukannya, apakah semua itu menjadi satu ketentuan tasyri' yang mesti untuk kita ikuti, atau ada penjelasannya oleh para ulama? Nah, ini tersisa pembahasan itu sebelum masuk kepada paragraf yang lain. Nah, ini akan kita bahas insyaallah. Mauqifu ahli sunnah ma'a athari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu judul kecilnya. Mauqifu ahli sunnah, sikap ahlu sunnah ma'a athari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terhadap asar Rasul. Asar itu ya, kalau asar itu kalau dalam bentuk perkataan-perkataan ya apa yang telah beliau sampaikan, apa yang telah beliau lakukan, perkataan dan perbuatan. Atau asar itu apa yang telah ditinggalkan oleh beliau, peninggalan-peninggalan yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana sikap ahlu sunnah terhadap hal-hal yang seperti itu? Ternyata yara ahlu sunnati wal jamaah anna athara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naw'an. Ahlu sunnah meyakini, memandang bahwa sesungguhnya asar peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut naw'an, bisa dibagi kepada dua bagian. Ada dua bentuk. Al-awwal, yang pertama, ma uthira anhu sallallahu alaihi wasallam min aqwalin wa af'alin wa takrirat. Semua yang uthira ilaih, semua yang disadarkan kepada beliau, semua yang peninggalan yang memang dinisbatkan kepada beliau, min aqwalin wa af'alin wa takriratin wa inkaril lima waqa'a minas sahaba mukhalifan lihadih. Jadi baik dalam bentuk perkataan atau perbuatan atau takrirat, diamnya Nabi terhadap satu perbuatan yang dilakukan oleh sahabat, atau ingkaruhu lima waqa'a minas sahaba mukhalifan lihadih, ketika Nabi mengingkari sahabat, Nabi mengingkari sahabat yang melakukan sesuatu yang mukhalifan lihadih, yang memang itu dianggap oleh Nabi bertentangan dengan petunjuknya. Nabi melakukan ada di antara sahabat yang melakukan sesuatu tapi dianggap bertentangan, lalu Nabi mengingkarinya. Jadi hal itu semua itu adalah hazan nu', jenis ini yajibul akhdhu bihi wa tamassuk bihi, mesti diambil, dipegang, diikuti. Jadi perkataannya, perbuatannya, takrirnya, pengingkarannya terhadap sahabat ketika sesuatu yang salah dilakukannya. Apa contoh?
pengingkaran Nabi. Contoh pengingkaran Nabi itu diantaranya salah satu contohnya adalah Ammar ibn Yasir. Ammar ibn Yasir ketika dia tidak bisa berwudu, ketika dia tidak bisa mandi, karena dia dalam keadaan janabah, entah kena kondisi sakit atau dalam kondisi apa, yang penting dia dalam keadaan janabah. Kalau janabah kan harus mandi wajib. Tapi Ammar ibn Yasir tidak bisa mandi, maka dia bertayamum. Namun bertayamumnya Ammar ibn Yasir ketika itu dianggapnya berbeda dengan cara bertayamum dari wudu, ganti wudu. Maka Ammar ketika itu mengira karena ini adalah persoalan mandi yang harus membasahi badan semua, dan sekarang dia bertayamum sebagai ganti mandi itu, maka guling-guling dia di pasir itu. Guling-guling dia di pasir itu karena tayamum kan mandi nih. Kalau mandi kan basah seluruh badan. Dikiranya guling-guling di pasir. Sampai berita itu kepada Rasulullah SAW, maka dipanggillah oleh Rasul Ammar itu. Apa kata Rasul kepada Ammar? Ya Ammar, wahai Ammar, enggak begitu caranya. Berarti Nabi mengingkari. Innama yakfika hakaza. Sesungguhnya cukup bagi kamu begini saja. Fadaraba darbatan wahidah. Lalu Nabi menepuk tangannya satu kali ke tanah. Kemudian dia tiup pula, dia hembuskan pasir itu, lalu ia usapkan kepada wajah dan tangan sampai pergelengan. Ini salah satu dari contoh pengingkaran Rasulullah SAW terhadap apa yang dilakukan oleh sahabat yang ternyata mukhalifan lihadiyih, tidak sejalan dengan petunjuk Nabi. Hal yang seperti itu syariat atau tidak? Syariat, tasyri'. Kalau ada yang disetujui oleh Nabi, berarti itu juga bagian dari syariat, karena itu adalah takrir. Kalau diingkari, jelas bahwa Nabi mengingkarinya, dan Nabi kalau mengingkari dia akan menunjukkan mana yang benar. Dan kalau seandainya Rasul hanya mendiamkan saja, tidak mengingkari, berarti itu juga sebagai sebuah syariat, tasyri'. Dan kalau sudah seandainya sebagai sebuah tasyri', maka bagi kita itu juga menjadi syariat, dan kita boleh untuk melaksanakannya. Ada lagi dua orang yang safar dan kehabisan air. Lalu mereka bertayamum. Salatlah dua-duanya dalam keadaan bertayamum. Lalu melanjutkan perjalanan. Setelah melanjutkan perjalanan dapat air, ketemu air. Lalu yang dua ini berdiskusi. Apa kata mereka yang satunya? Oh, kita harus ulang sholat kita. Kenapa? Air sudah ditemukan. Kata yang satu lagi, oh enggak, kita enggak perlu ulang sholat kita. Karena kita sudah sholat sesuai dengan ketentuan. Air ketemu setelah sholat, apakah berpengaruh kepada sahnya sholat yang tadi atau tidak? Menurut yang kedua enggak. Jadi kita tidak perlu lagi untuk sholat. Karena kita sudah selesai kewajiban kita. Kita tinggal melanjutkan perjalanan. Sampai di Madinah, ditanyakanlah kepada Rasulullah SAW. Karena di jalan itu, satu mengulang, satu tidak. Kepada yang tidak mengulang sholat, Nabi mengatakan, asabtas sunnah. Asabtas sunnah. Benar, itulah sunnah yang sebenarnya. Artinya kalau seandainya kita sudah bertayamum, lalu kita lanjutkan perjalanan kita dan ketemu air, berarti sholat tidak perlu diulang. Tidak ada keharusan untuk mengulang. Kalau seandainya kita sakit, di waktu subuh kita tidak bisa untuk
sholat untuk berwudu, hanya dengan bertayamum saja. Ketika kita sudah bertayamum, berarti urusan subuh kita sudah selesai. Kalau seandainya nanti sehat, apakah harus diulang kembali sholat? Tidak ada keharusan untuk mengulang. Begitu juga kalau karena ketiadaan air lalu bertayamum dan selesai kewajiban kita, apakah setelah ditemukan harus diulang? Maka jawabannya tidak. Ikhwati fillah, asar-asar yang seperti ini, hal-hal yang ditinggalkan oleh Nabi, panduan seperti ini, perkataankah, perbuatankah, diamnya-kah, pengingkarannya kah, atau Nabi membenarkannya, maka semua itu adalah yajibul akhzu bihi, mesti diamalkan, mesti diambil, wattamassuk bihi wattiba'u alaihi salatu wassalam. Kita ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang harus kita ikuti itu. Bagaimana caranya Nabi dulu melaksanakan ibadah-ibadah yang telah diajarkannya kepada para sahabat, itu pula yang harus kita ikuti. Bagaimana cara berwudu, itu pula yang harus kita ikuti. Maka sahabat itu dulu sepeninggal Nabi, dia berusaha untuk mengajarkan hal-hal yang memang dia dapatkan dari Nabi, agar terus berkelanjutan. Contoh Utsman bin Affan. Utsman bin Affan dimintanya satu ember air. Tolong bawa ember air sini. Isi air di situ. Saya ingin ajarkan kalian bagaimana Nabi berwudu. Berwudulah Utsman bin Affan, dilihat oleh yang hadir. Lalu dia mengatakan, beginilah saya melihat Rasul berwudu. Atau beginilah kami diajarkan oleh Rasul berwudu. Berarti itu namanya asar yang datang dari Nabi. Karena ini adalah panduan beragama. Nabi mengajarkan, sahabat mengajarkan, tabi'in mengajarkan, terus ulama-ulama berikutnya mengajarkan. Sampai akhir zaman nanti akan selalu ada orang-orang yang mengajarkan agama bagaimana Nabi melakukannya. Disampaikanlah panduan-panduan hadis-hadis yang ada dalam persoalan tersebut. Nah, itu jenis yang pertama. Jadi jenis yang pertama itu sesuatu yang memang menjadi panduan dan wajib untuk diikuti. As-sani, tapi ada pada jenis yang kedua, ma usira anhu sallallahu alaihi wasallam, asar-asar yang disandarkan kepada Nabi, mimma huwa min qabilil jibillah, itu sesuatu yang bersifat jibilli. Jibilli itu sesuatu yang dilakukan oleh Nabi tapi tidak mengandung unsur tasyri'. Nabi melakukannya tapi tidak mengandung unsur tasyri'. Ada lagi wal musadafa fiha, sesuatu yang Nabi tiba-tiba melakukannya bukan karena sesuatu itu menjadi panduan yang harus diikuti. Fahaza, maka yang jenis ini la yusra' ittiba'uhu fihi, tidak disyariatkan untuk mengikutinya dalam persoalan yang tadi itu, untuk hal-hal yang sifatnya jibilli. Jibilli itu sesuatu yang menjadi kebiasaan Nabi, hobi Nabi. Ketika Nabi melakukan sesuatu, umpamanya kalau Nabi itu memakan, dia kalau makan kambing, suka dia memakan pahanya atau tulang rusuknya. Dan sahabat kalau menghadiahkan daging kambing kepada Nabi, dia hadiahkan yang disukai oleh Nabi. Banyak sahabat yang menghadiahkan. Karena Nabi boleh memakan hadiah, tapi tidak boleh memakan zakat. Adalah seorang Yahudi menghadiahkan daging kepada Nabi. Tapi daging itu ngomong, jangan makan, saya beracun. Karena Yahudi tadi tujuannya adalah untuk meracun Nabi. Nabi tidak memakannya, karena daging itu sendiri memberitahu kalau saya beracun. Ini bagian dari mukjizat
yang memang diberikan keistimewaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak dimiliki oleh yang lain. Batu aja bisa salam sama Nabi. Nabi lewat di perkampungan Mekah, dia dengar ada ucapan salam, ternyata batu yang ngucapin salam. Ada pohon juga yang ngucapin salam. Itu menandakan bahwa makhluk-makhluk yang lain sebenarnya juga bertasbih dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka daging yang dihadiahkan oleh Yahudi tadi tidak jadi dimakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena tujuan si Yahudi memang untuk meracuni Nabi biar mati. Tapi Nabi terpelihara, Allah yang menjaganya. Nah sekarang pertanyaannya, kalau seandainya kita tidak suka daging umpamanya, kambing umpamanya, apakah dia enggak melanggar sunnah? Tidak. Karena itu sesuatu yang bersifat jibilli. Sesuatu yang memang Nabi menyukai itu, Nabi melakukannya bukan karena sebagai sebuah syariat, tetapi sesuatu yang Nabi suka. Tapi kalau kita lakukan boleh, tidak apa-apa. Bahkan bisa-bisa kalau kita lakukan memang karena Nabi mencintai ini, saya coba pula lah mencintai apa yang dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa-bisa kita diberikan pahala dengan dasar cinta itu. Tetapi kata para ulama di sini, hal-hal yang seperti ini itu bisa menjadi wasailil ghulu, bisa menjadi wasilah terjadinya ghulu terhadap Nabi. Wasilah berlebihan terhadap Rasul kita, karena menganggap sesuatu yang bukan sebagai syariat sebagai syariat. Ada disebutkan di sini beberapa contoh. Para sahabat dulu mengingkari untuk melakukan sesuatu yang dilakukan oleh Nabi, tetapi itu bukan sebagai sebuah syariat, dan ketika nampak ada orang yang melakukannya, tapi nampak di situ sepertinya akan terjadi ghulu, akan terjadi kultus di situ, menganggap itu sebagai sebuah syariat, maka sahabat-sahabat dulu mengingkarinya. Apa contohnya? Di antara contohnya adalah Umar bin Al-Khattab itu kata asy-syajarata allati buyi'a tahtaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma alima anna an-nasa yaqsidunaha. Jadi Umar bin Al-Khattab memotong pohon yang mana di bawah pohon itu dulu Nabi dibaiat. Ketika nampak oleh Umar bin Al-Khattab ada di antara orang-orang yang sengaja ingin pergi ke pohon itu dengan tujuan-tujuan syar'i, tujuan-tujuan yang hubungannya dengan syariat. Apakah ketika Nabi pernah dibaiat di pohon itu, lalu pohon itu menjadi sebuah yang istimewa, kemudian dibesar-besarkan? Tidak kan? Inilah yang dikhawatirkan oleh Umar bin Al-Khattab. Wadzalika khaufan alaihim min fitnatil ghulu. Jadi ditebanglah oleh Umar bin Al-Khattab pohon itu karena dia khawatirkan akan terjadinya fitnah dalam beragama. Dan berapa banyak hal-hal yang seperti itu sebenarnya terjadi. Hal-hal yang disandarkan kepada Nabi, sandal Nabi kah, pedang Nabi kah, dan lain sebagainya. Kemudian dijadikan sebagai sesuatu yang bisa-bisa nanti terjebak kepada keserikan. Maka Umar datang ke pohon itu. Nah, ini berarti pohon ini akan menimbulkan masalah ini, karena dianggap sebagai pohon yang mulia, karena di situ Nabi pernah dibaiat. Nah, ditebang oleh Umar Ibn Al-Khattab khaufan alaihim min fitnatil ghulu.
Jadi gulu terhadap Nabi itu memang mudah terjadi karena orang beragama banyak yang pakai perasaan. Tidak mengedepankan ilmunya. Kalau beragama pakai perasaan, siapa yang tidak mencintai Nabi? Perasaan umat muslim mana yang kira-kira tak mau mencintai Rasul. Tetapi kalau seandainya yang diikutkan perasaan, mereka akan mencintainya dengan cara mereka sendiri. Yang bisa-bisa cara itu ternyata adalah salah. Nah, oleh karena itu ada hal-hal yang sesuatu yang dulu Nabi pernah di situ. Lalu kemudian dibesar-besarkan, dianggap nanti sebagai sebuah tempat yang mendatangkan keberkahan dan lain-lain sebagainya. Maka antisipasinya adalah salah satunya seperti oleh Umar, maka ditebang pohon itu agar hilang fitnah itu. Dan memang banyak terjadi. Banyak orang yang memprotes, khususnya dari Indonesia. Kenapa rumah tempat Nabi dilahirkan itu tidak dijaga sebagai sebuah cagar budaya atau apa gitu kan? Di mana sekarang mana rumah tempat Nabi lahir dulu? Itu kan sebuah tempat yang bersejarah. Orang Indonesia ini gampang terjebak pada kesalahan. Seandainya ada itu rumah itu sekarang, mungkin disitulah tempat mereka, entah apa yang mereka lakukan di rumah itu dengan alasan karena disitulah Nabi dilahirkan. Maka sekarang tidak ada lagi rumah itu, entah di mana letaknya, entah pada bagian mana. Tapi yang jelas, kalau seandainya memang akan menimbulkan fitnah dalam beragama, maka wajar untuk dihilangkan. Dulu orang bisa sampai ke pusat Zam-Zam itu. Zam-Zam itu di bawah Ka'bah. Waktu kami di sana itu masih bisa turun ke bawah, sini Ka'bah, lalu ada tangga turun, sampailah di sini Zam-Zam. Tapi sudah ditutup pakai kaca. Yang kita tengok ke bawah adalah pipa-pipa, tapi nampak kita sumur itu sampai ke bawah. Ada pipa-pipa. Dan ternyata memang ada di antara sebagian jemaah haji, jemaah umroh, sampai di tempat itu mereka sholat. Sholat dan menghadapnya ke Zam-Zam itu. Berarti sudah salah guna atau tidak? Ini yang dimaksud sesuatu yang bisa menjadi salah guna itu kena perasaan. Ini kan Zam-Zam ini kan ceritanya begini nih, Nabi Ismail begini nih. Hentakan kakinya saja bisa memunculkan air. Terlepas dari catatan sejarah apakah kena kaki Ismail atau Jibril yang menghentakkan kakinya, tapi yang jelas ini sejarahnya luar biasa. Mulai pengagungannya. Kalau sekarang tidak bisa lagi sampai ke situ. Semua sudah ditutup. Dan di antara tujuannya juga adalah untuk memperluas lapangan tempat tawaf, karena dulu jadi terbatas sebab ada tangga yang bisa turun. Yang pergi umroh sebelum 2003 kalau nggak salah itu masih bisa melihat dan sampai ke tempat Zam-Zam itu. Cuma memang banyak hal-hal yang bisa kita lihat, kesalahan-kesalahan dalam beragama dikarenakan oleh perasaan yang tidak dibimbing oleh ilmu. Maka perasaan kita dalam beragama wajib dibimbing oleh ilmu pengetahuan. Ilmu yang harus dikedepankan. Ini salah satu contoh. Ada lagi contoh yang lain. Umar bin Al-Khattab sampai berita kepada dia, anna unasan yaqsiduna mawdi'an shalla fihi nabi. Ada seseorang, bukan di sini unasan, ada banyak orang yang sampai beritanya kepada Umar bahwa mereka itu sengaja mencari-cari mawdi'an shalla fihi nabi sallallahu alaihi wasallam fit tariq. Tempat posisi di mana dulu Nabi melakukan sholat dalam perjalanannya.
Jadi di jalan Nabi musafir lalu mampir salat, mereka mencari-cari mana tempat posisi di mana dulu Nabi pernah salat. Dicari-carinya. Kalau dicari-cari itu biasanya kenapa itu? Pasti karena ada satu keyakinan bahwa di situ juga harus dilakukan salat. Maka Umar bin Khattab mengingkari itu semua. Karena hal-hal yang seperti itu bukanlah sesuatu yang lil ittiba. Bukan sesuatu yang untuk memang harus seperti itu untuk dilaksanakan. Nah, oleh karena itulah Nabi ketika dia wukuf di Arafah, dia bilang, saya wukufnya di sini. Mauqif saya di sini. Wa Arafah kulluha mauqif. Dan Arafah ini semuanya adalah tempat wukuf. Kenapa Nabi bilang itu? Agar tidak orang menganggap bahwa sesungguhnya di mana Nabi berdiri, di situ pula kita harus berdiri. Betapa sulitnya nanti jemaah haji kalau seandainya harus berdiri di satu titik di mana Nabi dulu pernah di situ. Sedangkan Arafah seluas itu aja, berjuta-juta umat masih enggak muat. Maka Nabi langsung antisipasi. Saya wukuf saya di sini, kata Rasul. Wa Arafah kulluha mauqif. Dan Arafah semuanya adalah tempat wukuf. Tidak lain dan tidak bukan. Tujuannya adalah yang tadi. Nah, jadi dapatlah dibagi dua. Berarti dapat dibagi dua hal-hal yang berkaitan dengan apa yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hukum asalnya apa yang ditinggalkan oleh Nabi itu adalah lil ittiba, untuk diikuti perkataannya, perbuatannya, takrirnya, pengingkarannya terhadap sahabat, persetujuannya, semua ada lil ittiba. Tapi kita perlu juga mengetahui ada di antara perkara-perkara yang memang dulu Nabi melakukan pada tempat tertentu, pada waktu tertentu, dan itu bukan lil ittiba, bukan untuk diikuti. Kalau memaksakan diri untuk mengikutinya juga, apalagi jika dianggap sampai menjadi sebuah syariat sehingga harus seperti itu terus, berarti itu akan terjebak kepada sifat ghulu. Dan ghulu dalam beragama itu merupakan sesuatu yang memang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis dikatakan, iyyakum wal ghulu, iyyakum wal ghulu, jangan kalian ghulu. Fa innama ahlaka man kana qablakum, sesungguhnya hancur binasanya orang-orang terdahulu adalah al-ghulu, bersifat ghulu fi anbiya'ihim, pada nabi-nabi mereka. Itu juga lah yang diingatkan oleh Umar bin Khattab. Ini juga banyak diambil kisah dari Umar bin Khattab dalam persoalan ini. Dikatakan, ra'a unasan yazhabuna madhhaban faqala aina yazhabuna haula. Umar bin Khattab melihat ada banyak orang berbondong-bondong menuju satu tempat. Aina yazhabuna haula. Umar nanya, mereka itu mau kemana? Qalu ya'tuna masjidan hahuna shalla fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mendatangi satu tempat di mana dulu Nabi pernah menjadikan itu tempat sujudnya. Di mana Nabi dulu pernah sholat di situ. Faqala, lalu Umar berkata, innama uhlika man kana qablakum bi asya'i hazihi. Sesungguhnya hancurnya umat-umat sebelum kalian ini adalah dengan perkara-perkara yang seperti ini nih. Karena tidak mesti mengerjakannya di situ.
Kalau mau sholat kan bisa di situ dan bisa pada tempat yang lain. Mengharuskan bahwa harus di situ, berarti itu gulu. Dan akan menyulitkan diri. Maka gulu itu pasti akan berujung pada mempersulit diri dalam beribadah, dalam beragama. Dalam sunnahnya, sholat sunat tawaf itu dilakukan adalah di belakangnya makam Ibrahim. Ini Ka'bah, ini makam Ibrahim, lalu di sini. Tetapi seandainya memang tidak bisa di situ, maka carilah tempat di mana kita bisa mengerjakannya. Itu tempat di mana lalu lalang orang dalam keadaan bertawaf. Yang kalau seandainya kita memaksakan diri juga di situ untuk tawaf, maka kita akan sulit sendiri. Diinjak-injak nanti sama orang, kan itu tempat lalu lalangnya tawaf. Tapi kalau seandainya bisa ketika orang sepi, maka silakan untuk melakukannya. Maka mengharuskannya ada di situ, dan ternyata itu yang nampak oleh Umar. Mana orang itu katanya? Mereka mencari-cari tempat di mana dulu Nabi pernah sholat di situ. Lalu Umar langsung mencegahnya. Itulah penyebab hancurnya orang-orang terdahulu. Nah, ikhwati fillah, jadi dapatlah pemahamannya oleh kita bahwa dari semua yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara hukum asal itu memang adalah sebagai sebuah syariat untuk diikuti, tapi ada di antara hal-hal yang memang kita tidak boleh bersifat gulu, karena kita tidak diminta untuk mengikuti hal-hal yang bersifat jibilli yang pertama, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan waktu dan tempat yang memang itu bukan bagian dari syariat. Nah, inilah yang sebagai kajian kita pada pagi hari ini, sebelum kita masuk pada paragraf yang pada bagian-bagian terakhir dari kitab ini. Mungkin sampai di sini aja kajian kita. Saya ingin akhiri dengan pesannya Umar Ibn Khattab terhadap orang-orang yang seperti tadi itu, yang mencari-cari tempat di mana Nabi sholat. Lalu kata Umar, wa man adrakathu salatu fi syai'in min hadhil masajid allati shalla fiha Rasulullah falyusalli fiha wa la yata'ammadnaha. Siapa yang menemukan waktu sholat fi syai'in min hadhil masajid, pada tempat-tempat masjid di mana Nabi pernah sujud ini, falyusalli fiha, maka sholatlah padanya pada tempat yang mana kalian bisa, falyusalli fiha wa la yata'ammadnaha. Jangan sengaja-sengaja untuk mencari di manakah dulu posisi Nabi dalam bersujud. Karena sama saja, yang di sini ketika masuk waktu sholat, maka sholatlah di mana kalian bisa, tidak mesti mencari-cari di mana dulu Nabi berhenti sholat saat dia safar. Itu pesannya Umar ibnu Al-Khattab. Baik, ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allahu wa iyyakum. Sampai di sini kajian kita. Seandainya ada yang ingin didiskusikan, dipertanyakan, dipersilakan. Kalau tidak, kita tutup. Tafadhol. Lebih dari istri Nabi, lebih dari 4. Itu sebagai sebuah sunnah, tapi terlarang. Karena sunnah Nabi itu ada yang memang hukumnya bagi kita juga sunnah, ada yang sunnah Nabi yang wajib kita laksanakan.
Karena sunnah Nabi itu apa? Dalam definisinya apa? Sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti itu sunnah Nabi. Sholat Jumat sunnah Nabi enggak? Sunnah Nabi, tapi wajib untuk kita laksanakan. Sholat duha sunnah Nabi. Iya, karena disandarkan kepada Nabi. Bagi kita hukumnya sunnah. Ada sunnah yang hukumnya haram. Tidak boleh kita ikuti. Contohnya, beristri lebih dari 4. Itu hanyalah untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kayaknya udah mulai nanya-nanya, ini udah ada ciri-cirinya kan. Udah nampak ciri-cirinya kayaknya. Kalau udah mulai nanya kan. Nah, dan walaupun itu sunnah Nabi, karena Nabi melakukan, tapi bagi kita adalah haram. Tidak boleh kita melaksanakannya. Karena Nabi sendiri yang membatasi dan Al-Quran sendiri yang juga membatasi. Dulu ada sahabat ketika masuk Islam, istrinya 10. Namanya Ghailan. Ghailan apa itu? Istrinya 10. Masuk Islam dia. Apa kata Rasul? Amsik minhunna arba'an. Amsik minhunna arba'an. Ambil 4 dari yang 10 itu. Pilih mana yang kamu mau. Yang 6-nya cancel. Tinggalkan. Karena hanya boleh 4. Itu salah satu contoh daripada sunnah Nabi yang memang tidak boleh untuk kita laksanakan. Adakah contoh yang lain yang kita tidak boleh melakukan? Ada. Wisal. Apa itu? Terus-menerus dalam berpuasa, tidak ada berbuka. Itu tidak dibolehkan. Harus ada di mana waktu kita berbuka. Jadi ada contoh-contoh yang lain. Nah, maka sunnah-sunnah itu memang perlu untuk dipahami hukumnya. Bahkan ada yang mubah. Ada yang sunnah Nabi tapi hukumnya mubah. Apa contohnya? Memakai baju warna putih. Nabi kalau pakai baju paling suka dia warna putih. Kita kalau mau pakai baju haruskah warna putih? Enggak. Mubah bagi kita. Kalau kita pakai warna putih boleh? Boleh. Bahkan kalau saya pakailah warna putih nih karena Rasul suka pakai warna putih, saya ingin pula pakainya. Bisa-bisa kita berpahala karena ada cinta di situ. Dasarnya adalah kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bukan sebagai sebuah keharusan. Kalau pakai baju masih warna putih, maka akan menjadi satu kesalahan. Masuk dalam kategori gulu yang tadi itu. Bisa gulu. Saya pokoknya kalau pakai baju wajib putih terus. Tidak boleh saya pakai yang lain. Dia telah membatasi sesuatu yang tidak dibatasi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mau pakai. Tapi bukan sebagai sebuah keharusan. Itu gambaran dari keberadaan hukum yang ada pada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada, sekira kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada pagi ini dapat kita pahami. Semoga kita selalu dimudahkan oleh Allah untuk mengikuti apa yang memang telah dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kita terhindar dari bersifat gulu untuk menjadikan sesuatu sebagai ketentuan syariat untuk hal-hal yang ternyata itu bukan bagian dari syariat. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibadahnya seorang hamba kepada Allah tidak mengenal waktu dan tempat, kapanpun dimanapun
dia harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Harga diri seorang mukmin itu di sisi Allah lebih besar daripada kehormatan Ka'bah sendiri. Nah, nikmat seorang mukmin lebih besar daripada itu. Man amila li akhiratihi kafahu Allahu amra dunia. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunianya. Berjuang dengan harta untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala hendaklah menjadi penopang terhadap dakwah ini. Bukan sebaliknya yang menghalangi dakwah ini, tapi jadilah keluarga muslim yang menopang dakwah Islam. Kenikmatan dunia ini lebih remeh dari sekedar sayap seekor nyamuk. Tidak patut bagi seorang yang beriman bersedih ketika tidak mendapatkan kenikmatan dunia. Nabi SAW katakan, la tahkiranna 'anil ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Jangan kamu pandang remeh suatu kebaikan walaupun sedikit. Apa sedikitnya? An talqa akhaka biwajhin taliq, muka senyum kepada saudaramu.